Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, rumah merupakan tempat yang seharusnya memberikan kedamaian dan juga ketenangan untuk para penghuninya. Namun terkadang ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa rumah telah diserang oleh energi mistis negatif menurut ajaran Islam. Oleh karena itu, mari kita pahami bersama 10 tanda yang mengindikasikan bahwa sebuah rumah mulai diserang oleh sihir maupun santet sesuai ajaran Islam. Yang pertama, di dalam Islam adanya kehadiran aura negatif di rumah dapat menjadi tanda awal serangan santet ataupun sihir. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 82, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Penting untuk dipahami bahwa ulama dan sufi sering menekankan pentingnya menjaga kebersihan spiritual di rumah. Mereka menekankan bagaimana sebuah energi negatif dapat mempengaruhi kondisi rumah dan penghuninya. Pengalaman spiritual dan ilmu sains psikologi juga menunjukkan bahwa atmosfer negatif itu dapat menciptakan ketidaknyamanan dan stres bagi para penghuninya. Oleh karena itu, keberadaan aura negatif bisa menjadi pertanda bahwa rumah sedang diserang santet menurut ajaran Islam. Yang kedua, kegelapan dan kesuraman dalam rumah dapat menjadi tanda serangan santet menurut ajaran Islam. Allah berfirman dalam Quran surat Toha ayat 124, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ayat ini menjelaskan kondisi seseorang yang menjauhi pernyataan Allah yang dapat dihubungkan dengan keadaan rumah yang gelap dan suram, baik secara fisik maupun spiritual. Menurut pengalaman ahli spiritual dan psikologis menunjukkan bahwa lingkungan yang gelap dapat mempengaruhi suasana hati dan kesejahteraan psikologis seseorang. Oleh karena itu, kegelapan dan kesuraman di rumah bisa menjadi pertanda serangan santet yang perlu diwaspadai sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, terjadinya konflik dan pertengkaran yang sering terjadi di rumah juga dapat menjadi tanda adanya serangan santet. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 84,
dan ingatlah ketika kami mengambil janjimu, janganlah kamu menumpahkan darahmu atau membunuh orang dan mengusir dirimu, saudara sebangsamu dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan dalam hubungan antar individu. Konflik dan pertengkaran di rumah bisa menjadi tanda-tanda keberadaan energi negatif. Ulama sufi menekankan pentingnya menjaga harmoni dalam hubungan antar individu. Sementara dari ilmu psikologi juga menunjukkan bahwa konflik yang sering dapat merusak kesejahteraan psikologis individu. Oleh karena itu, perlu diwaspadai bahwa serangan santet bisa menjadi penyebab terjadinya konflik dan pertengkaran yang sering terjadi di rumah. Yang keempat, dalam konteks serangan santet menurut ajaran Islam, adanya serangan penyakit yang sulit disembuhkan bisa mengindikasikan adanya kekuatan gaib yang merugikan. Namun bisa saja itu penyakit langka dan sebagainya. Disinilah pentingnya doa dan zikir sebagai perlindungan dari penyakit dan bala. Dalam situasi seperti ini, berpegang teguh pada ajaran Islam dan memperbanyak amalan seperti doa dan zikir ruqyah dapat menjadi perlindungan dari serangan santet serta penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan. Yang kelima, perasaan yang tidak nyaman dan rasa takut yang tidak beralasan. Hal ini apabila terjadi bisa saja di rumah tersebut memiliki keberadaan energi negatif. Allah berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 yang artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Perasaan tidak nyaman dan takut yang muncul tanpa alasan yang jelas bisa menjadi pertanda adanya gangguan spiritual. Disarankan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan sebagai cara mengatasi ketakutan yang tidak beralasan tersebut. Yang keenam, bau aneh atau aroma yang tidak sedap di dalam rumah. Hal ini bisa menjadi pertanda bahwa rumah telah diserang oleh energi negatif. Namun tentunya harus diperiksa terlebih dahulu apakah di sekitar ada binatang yang mati dan sebagainya. Pentingnya menjaga kebersihan fisik dan spiritual sebagai cara untuk mengusir energi negatif tersebut. Lalu yang ketujuh, keberadaan benda aneh atau benda sihir di rumah. Ini juga bisa menjadi salah satu pertanda keberadaan energi negatif. Disarankan melakukan banyak doa dan tawakal sebagai cara untuk mendapatkan perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedelapan, hewan yang menghindari rumah. Di dalam Islam, ketika binatang peliharaan atau hewan liar menghindari suatu rumah, hal ini bisa saja menjadi tanda keberadaan energi negatif. Disarankan untuk melakukan ruqyah dan membersihkan rumah dengan cara spiritual sebagai cara untuk mengusir energi negatif tersebut. Yang kesembilan, kerusakan yang tidak lazim pada bangunan atau peralatan di rumah. Hal ini bisa menjadi tanda keberadaan energi negatif. Ulama menyarankan untuk melakukan perbaikan dan membersihkan rumah secara spiritual sebagai cara untuk mengatasi energi negatif tersebut. Oleh karena itu, sering-seringlah membaca Al-Quran dan kerjakan sholat tahajud untuk mengantisipasi hal seperti ini. Lalu yang ke-10, sering bermimpi buruk atau mengalami hal gaib yang mengerikan. Hal ini bisa menjadi tanda bahwa rumah telah dimasuki oleh energi negatif atau gangguan setan. Ulama menekankan pentingnya menjaga diri dari gangguan setan
dengan cara meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, demikianlah 10 ciri yang menjadi tanda rumah diserang santet menurut Islam. Sebagai umat muslim, marilah kita selalu berpegang teguh pada ajaran Islam dan memperbanyak amalan baik sebagai perlindungan dari serangan santet dan gangguan spiritual lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pelindung yang terbaik dan penolong yang sempurna bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Wallahu alam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.